Balik lagi sama gue Kevin. Di video sebelumnya kita udah membahas 3 fitur jam tangan yang sering terlupakan atau jarang diperhatikan. Dan seperti yang gue janjikan juga, ini adalah 3 fitur jam tangan yang kurang diperhatikan, part 2. Kita masuk ke poin yang keempat, glass material. Ada 3 material kaca pada jam tangan yang biasanya kita temui. Berdasarkan urutan dari tingkat ketahanan terhadap lecetnya, yang paling mudah lecet ada acrylic glass. Terbuat dari bahan plastik. Walaupun mudah lecet, namun tidak mudah pecah karena bahannya yang lebih elastis dan lebih mudah untuk dibuat mulus kembali. Kemudian mineral kristal. Material ini merupakan bahan yang paling standar digunakan, khususnya pada jam tangan entry level. Bahan ini masih lumayan rentan terhadap goresan, namun lebih baik dibandingkan bahan akrilik. Kekurangannya adalah jika kaca ini sudah banyak goresan, kita harus mengganti keseluruhan kacanya. Nggak bisa dipoles kembali seperti bahan akrilik. Ketiga, sapphire crystal. Bahan ini adalah bahan yang paling tahan terhadap goresan, mempunyai tampilan yang lebih cantik dan mahal. Jam yang memakai bahan sapphire crystal pasti mempunyai harga yang lebih tinggi dan jarang ditemui pada jam tangan entry level. Ini adalah 3 bahan yang umum, tapi ada juga material Hardlex crystal yang merupakan material yang berada satu level di atas mineral kristal, namun masih jauh di bawah sapphire crystal. Jadi material apa yang dipakai pada jam tangan favorit kalian? Kemudian luminan. Saat kalian beli jam tangan, apakah kalian mencari tahu jam tangan kalian mempunyai fitur ini atau tidak? Padahal fitur ini merupakan fitur yang sangat penting, khususnya saat kalian butuh melihat waktu, tapi kondisinya sedang gelap. Luminan dihasilkan dari cat yang dapat menyimpan cahaya. Dengan kata lain, luminan ini adalah fitur glow in the dark, khususnya pada jam tangan analog. Berbeda dengan jam digital. Jam digital biasanya menggunakan LED backlight. Pada jam tangan analog, luminan biasanya terdapat pada jarum jam dan bagian angka-angka pada jam. Bahkan ada brand yang melakukan penelitian dan penemuan khusus untuk fitur ini. Contohnya Lumi Bright oleh Seiko. Seiko menggunakan cat luminus yang dapat membuat cahaya yang muncul bertahan lebih lama dalam kegelapan. Bahkan menurut Seiko, jika cat ini terpapar cahaya matahari selama 10 menit saja, cahaya glow in the dark yang keluar dapat bertahan selama 3 sampai 5 jam dalam kegelapan. 10 kali lebih lama dibandingkan bahan cat biasa. Terakhir, ukuran keseluruhan bagian pada jam tangan. Yang pastinya harus diperhatikan adalah ukuran case jam tangan. Harus sesuai dengan ukuran lengan kalian. Jangan terlalu besar atau terlalu kecil. Walaupun sebenarnya ini selera. Ada juga yang suka jam berdiameter besar, ada yang suka jam berdiameter kecil. Tidak ada yang salah dan benar. Tapi ukuran yang pas akan sangat berpengaruh pada estetika penampilan kalian. Kemudian yang satu ini mungkin jarang diperhatikan, yaitu ukuran ketebalan jam tangan. Contoh kejadiannya adalah saat kalian mencari jam tangan untuk dipakai bersama kemeja lengan panjang. Seharusnya jam yang dipakai ada di bawah dari bagian ujung lengan kemeja. Bayangkan kalau jam yang dipakai sangat tebal, seperti contohnya jam tangan ini. Pasti tidak akan muat dan tidak terlihat rapih. Ada juga ukuran lock to lock, yang jika terlalu tebal, dapat membuat jam tangan kalian terkesan lebih lebar. Ukuran strap pun sangat berpengaruh.
Seperti halnya lebar case jam tangan, disarankan juga untuk menyeimbangkan ukuran lengan kalian dengan lebar strap, agar jam tangan kalian tidak mengambil semua fokus yang ada pada penampilan kalian, sehingga menjadi terlihat tidak proporsional. Namun ini semua kembali lagi ke selera kalian. Yang paling penting adalah kalian merasa nyaman saat memakai jam tangan itu. Jadi, apakah fitur-fitur ini sudah kalian perhatikan saat ingin membeli jam tangan? Semoga dengan poin-poin yang gue bagikan ini bisa menjadi tolak ukur saat kalian ingin membeli jam tangan baru. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.